Di tanah yang diamnya seperti doa panjang, bumi tiba-tiba menegakkan suaranya. Retak bukan sekedar garis, melainkan kalimat keras yang ditulis alam dengan kuku baja. Waktu berhenti sekejap, lalu berlari terpincang, meninggalkan gema yang berdebur di dada manusia. Di antara debu dan reruntuhan, nafas berkejaran dengan takdir, dan sejarah menorehkan satu halaman dengan tinta getar. Inilah saat ketika sunyi tidak lagi bisu, ketika tanah mengabarkan bahwa ia pun memiliki urat, nadi, dan amarah yang dapat bangkit kapan saja. Teman-teman, kita mulai dari sebuah wilayah yang sejak lama dikenal tenang, sejuk, subur, dan penuh cerita. Sebuah daerah yang kalau disebut namanya, yang terlintas di kepala banyak orang adalah hamparan sawah hijau, pegunungan berkabut, udara dingin khas Priangan, dan tentu saja tauco, manisan, serta nasi liwet yang aromanya saja sudah cukup bikin perut ikut bergetar halus karena lapar. Inilah Kabupaten Cianjur, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang secara geografis berada di jalur strategis antara Bandung dan Sukabumi, sekaligus menjadi salah satu pintu gerbang menuju kawasan selatan Jawa Barat. Luas wilayahnya sekitar 3.600 km persegi, membentang dari daerah pegunungan di utara hingga pesisir Samudra Hindia di selatan, membuat Cianjur memiliki karakter alam yang lengkap: gunung, lembah, sungai, sawah, hingga pantai. Secara historis, Cianjur bukanlah daerah yang muncul begitu saja tanpa jejak masa lalu. Wilayah ini telah lama menjadi bagian dari Tatar Sunda dan berkembang seiring perjalanan sejarah Jawa Barat. Nama Cianjur berkaitan dengan Sungai Cianjur, yang sejak dulu menjadi salah satu sumber kehidupan masyarakatnya. Pada masa kolonial, daerah ini tumbuh sebagai kawasan pertanian penting, terutama sebagai penghasil padi, sehingga dikenal sebagai salah satu lumbung pangan. Sampai hari ini, citra itu masih sangat terasa. Irigasi yang teratur, sawah yang membentang luas, serta kehidupan masyarakat yang ritmenya mengikuti musim tanam dan panen. Dilihat dari sisi geografi dan geologi, Cianjur menempati wilayah yang sangat menarik. Bagian utaranya berada di kawasan pegunungan, termasuk rangkaian Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang menjulam dan menjadi salah satu sistem pegunungan penting di Jawa Barat. Dari kawasan inilah banyak sungai bermula, mengaliri dataran di bawahnya dan menyuburkan lahan pertanian. Ke arah tengah, kontur berubah menjadi perbukitan dan dataran yang relatif landai, cocok untuk permukiman dan aktivitas ekonomi. Sementara di selatan, wilayahnya menurun menuju dataran rendah dan pesisir yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Secara geologis, seluruh kawasan ini merupakan bagian dari jalur busur vulkanik Pulau Jawa, hasil proses alam yang berlangsung sangat lama dan membentuk tanah yang subur, kaya mineral, serta mendukung kehidupan manusia sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Jumlah penduduk Kabupaten Cianjur mencapai lebih dari 2 juta jiwa, tersebar di puluhan kecamatan dengan kepadatan yang tidak merata. Wilayah perkotaan, terutama sekitar pusat pemerintahan, menjadi lebih padat dengan aktivitas perdagangan, jasa, dan pendidikan. Sementara itu, wilayah perdesaan di kawasan pegunungan dan selatan memiliki kepadatan yang lebih rendah, dengan pola permukiman mengikuti kondisi alam, jalur sungai, serta lahan pertanian. Mayoritas penduduknya adalah masyarakat Sunda, menggunakan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari dengan karakter yang dikenal ramah, santun, dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan serta gotong royong. Dari sisi budaya, Cianjur memiliki kekayaan tradisi yang khas. Salah satu yang terkenal adalah tembang Sunda Cianjuran, seni musik vokal yang berkembang di wilayah ini diiringi alunan kacapi dan suling dengan suasana yang lembut dan mendalam. Selain itu, berbagai adat istiadat,
tradisi keagamaan, serta kesenian lokal masih hidup dan menjadi bagian dari identitas masyarakat. Pola hidup yang sederhana, kedekatan dengan alam, serta rasa kebersamaan yang kuat membentuk karakter sosial warga Cianjur hingga sekarang. Inilah Cianjur, teman-teman. Sebuah wilayah dengan sejarah panjang, bentang alam yang beragam, budaya yang kaya, dan masyarakat yang hidup berdampingan erat dengan lingkungannya. Dari luar, semuanya tampak tenang, bersahaja, dan damai, seperti sebuah halaman pembuka dari sebuah kisah panjang. Dan dari halaman inilah, perlahan kita akan melangkah ke cerita berikutnya, menuju peristiwa yang kelak akan menguji keteguhan sebuah daerah dan seluruh warganya. Teman-teman, sekarang kita masuk ke inti cerita tentang apa yang sebenarnya memicu peristiwa besar yang terjadi di Cianjur pada tahun 2022. Kita tidak bicara dulu soal dampaknya, apalagi soal kondisi wilayah atau masyarakatnya. Kita fokus penuh pada satu hal: bagaimana gempa itu bisa terjadi, dari mana sumbernya, dan apa yang berlangsung di dalam perut bumi, hingga akhirnya energi itu dilepaskan ke permukaan. Pada Senin 21 November 2022, tepat pukul 13.21 WIB, bumi di wilayah Cianjur dan sekitarnya tiba-tiba melepaskan energi yang sudah lama terakumulasi. Menurut data resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa ini memiliki magnitudo 5,6 dengan kedalaman sangat dangkal, sekitar 10 km. Kedalaman yang dangkal inilah yang membuat guncangannya terasa sangat kuat meskipun magnitudonya tidak tergolong gempa raksasa. Ibaratnya teman-teman, seperti mengetuk meja dari bawah tepat di dekat permukaan. Tentu getarannya akan terasa jauh lebih keras dibanding kalau diketuk dari lantai bawah gedung bertingkat. Secara mekanisme, gempa ini bukan disebabkan oleh aktivitas gunung api, bukan pula oleh subduksi lempeng besar seperti yang sering terjadi di zona selatan Jawa. Gempa Cianjur 2022 dipicu oleh pergerakan sesar aktif di daratan, yaitu sesar Cugenang. Sesar ini merupakan patahan yang memanjang di wilayah Cianjur dan sekitarnya, berarah barat timur, dan selama ini memang telah teridentifikasi sebagai struktur geologi aktif, meskipun belum sepopuler sesar-sesar besar lain, seperti sesar Lembang atau sesar Cimandiri. Sesar pada dasarnya adalah retakan besar di kerak bumi tempat dua blok batuan saling bergeser. Di sepanjang sesar itu, energi dari pergerakan lempeng tektonik terus terakumulasi, seperti karet gelang yang ditarik perlahan tapi terus-menerus. Selama gaya gesek masih mampu menahan, tidak terjadi apa-apa di permukaan. Namun, ketika tegangan sudah melampaui kekuatan batuan, terjadilah pelepasan energi secara tiba-tiba. Inilah yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Dalam kasus Cianjur, pelepasan itu terjadi di segmen sesar Cugenang dengan mekanisme pergeseran mendatar miring, sebagaimana dijelaskan dalam siaran pers BMKG dan kajian ilmiah dari Jurnal Geofisika. Hasil analisis mekanisme sumber gempa menunjukkan bahwa patahan yang bergerak adalah sesar naik oblik, artinya ada kombinasi gerakan mendatar dan vertikal. Energi yang dilepaskan merambat dalam bentuk gelombang seismik, gelombang primer P, gelombang sekunder S, dan gelombang permukaan yang paling merusak. Karena hiposentrumnya sangat dangkal, gelombang-gelombang ini hampir tidak kehilangan energi sebelum mencapai permukaan sehingga getarannya terasa tajam, cepat, dan menghentak. Saat detik-detik gempa terjadi, rekaman seismograf menunjukkan lonjakan amplitudo yang sangat jelas. Dalam hitungan detik, gelombang P yang bergerak paling cepat lebih dulu sampai, diikuti gelombang S yang membawa energi lebih besar, lalu gelombang permukaan yang menyebabkan gerakan mengayun dan menghentak. Banyak saksi melaporkan bahwa guncangan terasa sangat kuat secara tiba-tiba tanpa awalan yang panjang. Ini sesuai dengan karakter gempa dangkal di daratan, datang cepat, keras, dan mengejutkan, seperti pintu yang dibanting mendadak oleh angin kencang. BMKG juga mencatat bahwa setelah gempa utama, terjadi rangkaian gempa susulan dengan magnitudo lebih kecil. Gempa-gempa susulan ini merupakan proses penyesuaian kembali kerak bumi setelah terjadinya pelepasan energi utama. Dalam dunia seismologi, ini adalah hal yang normal karena setelah satu segmen sesar bergerak, bagian-bagian di sekitarnya akan mencari keseimbangan baru.
seperti tumpukan buku yang sedikit bergeser. Setelah satu buku ditarik, yang lain akan ikut menyesuaikan posisinya. Menariknya, kajian dari Jurnal Geofisika Universitas Lampung menunjukkan bahwa struktur bawah permukaan di wilayah ini didominasi oleh batuan hasil aktivitas vulkanik tua yang relatif rapuh. Batuan semacam ini cenderung memperkuat getaran karena gelombang seismik dapat terperangkap dan dipantulkan berulang di lapisan-lapisan tertentu. Fenomena ini dikenal sebagai efek tapak lokal, di mana kondisi geologi setempat dapat memperbesar amplitudo guncangan, meskipun sumber gempanya sendiri tidak terlalu besar secara magnitudo. Dalam konteks tektonik regional, Pulau Jawa berada di atas pertemuan lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Tekanan dari sistem besar inilah yang kemudian diterjemahkan ke dalam jaringan sesar-sesar lokal di daratan. Sesar Cugenang merupakan salah satu saluran pelepasan energi tersebut. Selama bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan atau ratusan tahun, sesar ini menyimpan regangan. Hingga akhirnya, pada siang hari di bulan November 2022 itu, regangan tersebut dilepaskan dalam satu kejadian yang singkat namun sangat signifikan. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, gempa Cianjur 2022 terjadi karena akumulasi tegangan tektonik yang dilepaskan secara tiba-tiba di sepanjang sesar Cugenang pada kedalaman yang sangat dangkal dengan mekanisme patahan yang memungkinkan energi sampai ke permukaan tanpa banyak teredam. Bukan karena satu sebab tunggal yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari proses geologi panjang yang bekerja diam-diam di bawah kaki kita, jauh sebelum hari itu tiba. Dan disinilah ceritanya menjadi semakin menegangkan, teman-teman, karena setelah kita memahami bagaimana energi itu terkumpul, bagaimana patahan itu bergerak, dan bagaimana gelombang seismik merambat dari dalam bumi, pertanyaan berikutnya pun muncul. Ketika hentakan itu sampai ke permukaan, apa yang kemudian terjadi pada ruang hidup di atasnya? Itulah kisah yang akan kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Teman-teman, setelah gempa bumi Cianjur 21 November 2022 berlalu, dampaknya terasa sangat luas dan nyata di berbagai aspek kehidupan. Berikut ini uraian akibat yang ditimbulkan berdasarkan data resmi dan laporan media kredibel, disusun secara informatif dan detail sesuai fakta di lapangan. Gempa tersebut menyebabkan kerusakan bangunan dalam skala besar. Berdasarkan data terkini dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per akhir November 2022, total 56.311 unit rumah terdampak gempa, dengan 22.267 rumah rusak berat, 11.836 rusak sedang, dan 22.208 rusak ringan. Selain rumah warga, banyak fasilitas umum juga mengalami kerusakan. Sekolah, fasilitas pendidikan, tempat ibadah, kantor pemerintah, hingga fasilitas kesehatan terdampak oleh guncangan ini. Data internasional bahkan mencatat kerusakan pada 524 sekolah, 144 bangunan keagamaan, 13 kantor, dan 3 fasilitas kesehatan di berbagai kecamatan terdampak. Ini menunjukkan bahwa gempa bukan hanya menghantam atap rumah saja, tetapi juga struktur sosial di komunitas yang ada. Selain kerusakan bangunan, gempa ini juga memicu perubahan morfologi dan tanah longsor di beberapa titik wilayah. Laporan internasional menyebutkan terjadi longsoran di kawasan yang terdiri dari tanah vulkanik yang kurang stabil, termasuk beberapa titik di sepanjang jalan nasional yang menghubungkan daerah terdampak, sehingga akses transportasi sempat tertutup sementara. 2 titik longsor besar tercatat di wilayah Kecamatan Cugenang, dan 1 desa dilaporkan tertimbun oleh longsoran besar, menunjukkan bagaimana getaran tanah menggerus permukaan secara fisik. Pohon tumbang, tiang listrik roboh, dan kabel jaringan turut jatuh akibat guncangan yang kuat, memperparah kondisi infrastruktur darurat pada hari-hari setelah gempa. Dampak pengungsian dan kondisi kemanusiaan juga sangat besar. Banyak warga terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mengungsi di tenda-tenda darurat atau lokasi pengungsian terpusat karena rumahnya rusak atau dianggap tidak aman.
tercatat 58.362 orang mengungsi akibat kerusakan atau ketakutan terhadap gempa susulan. Di beberapa titik pengungsian, layanan dasar seperti makanan, air bersih, dan kesehatan disediakan secara darurat, namun tetap menimbulkan tantangan dalam pengelolaan logistik dan perawatan kesehatan warga. Teman-teman, setelah kita menelusuri latar wilayah, memahami proses terjadinya gempa, dan melihat secara rinci akibat yang ditimbulkan, kini kita sampai pada bagian penutup yang merangkum keseluruhan peristiwa gempa Cianjur 2022 sebagai satu rangkaian sejarah yang utuh. Berdasarkan rilis resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, jumlah korban jiwa akibat gempa Cianjur 21 November 2022 tercatat mencapai lebih dari 330 orang meninggal dunia. Namun data dari pemerintah Kabupaten Cianjur justru menunjukkan jumlah korban tewas mencapai 635 orang atau hampir 2 kali lipat dari data resmi BNPB. Sebagian besar akibat tertimpa runtuhan bangunan dan longsor. Korban luka-luka mencapai lebih dari 2.000 orang dengan berbagai tingkat keparahan, mulai dari luka ringan hingga cedera berat yang memerlukan perawatan intensif. Dalam proses tanggap darurat dan pemulihan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, lembaga kemanusiaan, serta masyarakat sipil bergerak bersama. Pencarian dan evakuasi korban, layanan medis, penyediaan logistik, pembangunan hunian sementara, hingga perencanaan relokasi permanen bagi desa-desa yang berada di zona patahan aktif menjadi bagian dari upaya besar untuk memulihkan kehidupan. BMKG juga mendorong pemetaan detail sesar Cugenang dan peningkatan mitigasi berbasis tata ruang agar pembangunan di masa depan lebih memperhatikan aspek keselamatan geologi. Sebagai trivia ilmiah yang menarik, kajian pasca gempa menunjukkan bahwa gempa Cianjur 2022 menjadi salah satu contoh nyata betapa berbahayanya gempa darat dangkal bermagnitudo menengah. Dengan magnitudo hanya 5,6, dampaknya ternyata jauh lebih besar dibanding beberapa gempa bermagnitudo lebih tinggi yang berpusat di laut, karena sumber gempanya sangat dekat dengan permukaan dan berada tepat di bawah kawasan berpenduduk padat. Peristiwa ini juga menegaskan bahwa Pulau Jawa tidak hanya terancam oleh zona subduksi di selatan, tetapi juga oleh jaringan sesar aktif di daratan yang selama ini kurang dikenal masyarakat luas. Dari keseluruhan rangkaian ini, tersimpan pesan penting bahwa bencana bukan hanya peristiwa alam semata, melainkan juga cermin dari kesiapan manusia dalam memahami lingkungannya. Cianjur 2022 kemudian tercatat dalam sejarah sebagai pengingat bahwa di wilayah yang tampak tenang dan subur sekalipun, dinamika bumi tetap bekerja tanpa henti di bawah kaki kita. Kini gemuruh itu telah surut, namun jejaknya menetap di lipatan ingatan, seperti pahat yang tak sudi dihapus hujan. Dari puing-puing, manusia belajar mengeja kembali arti tegak. Dari kehilangan, ia meraba makna bertahan. Bumi mungkin kembali senyap, tetapi ia tidak pernah benar-benar tidur. Ia hanya menunggu, menyimpan denyutnya di kedalaman. Dan kita yang hidup di atas dadanya hanya dapat berjanji pada waktu untuk lebih waspada, lebih bijak, dan lebih rendah hati di hadapan kekuatan yang tak pernah bisa kita perintah. Dan di titik inilah kisah ini kita tutup, bukan sebagai akhir dari cerita duka, melainkan sebagai awal dari kesadaran kolektif bahwa memahami bumi berarti belajar hidup berdampingan dengan risikonya, agar setiap getaran di masa depan tidak lagi berubah menjadi tragedi sebesar yang pernah terjadi di Cianjur.